Halo semuanya, jadi di video kali ini gua mau bikinin video yang beda. Kita bakalan bikin video latihan karena teman kita di sini tuh udah panas ya. Dia ngekritiknya tuh pedes banget, saking pedesnya. Sampai gua bikinin video nih sekarang. Jadi dia bilang gini, kontennya monoton, pembahasannya itu mulu karnivor, kadar lemak dan lain-lain. Iya bang, tahu lu mau ngajak buat join. Ya sekali-kali ganti konten, misal latihan dari Senin sampai Sabtu. Kalau latihan lu juga bentuk badan bukan cuman karnivor sama bakar lemak doang kan? Ini tanda bacanya kalau lu lihat di sini ya. Itu pasti koma. Jadi gue bingung nih. Gue untung bahasa Indonesia gue nggak bagus-bagus amat. Kalau gue bahasa Indonesia gue bagus, asli gue maki-maki loh. Karena bahasa Indonesia gue jelek juga ya. Jadi nggak apa-apa. Dia bilang bakar itu kritik gue sih. Nih dari Seno Prasetyo. Gini no ya. Sekarang gue bakalan bikinin apa pola latihan gue yang berhasil menurunkan dari kadar lemak 30% gini ya ke kadar lemak 15% kayak gini. Jadi gue bakalan sharing pola latihan gue. Teman-teman bisa belajar dari apa yang gue lakuin. Tapi teman-teman juga inget ya. Kalau gue pengen nyampein, kalau kita mau bentuk badan, gue setuju sama si Seno. Kita nggak bisa diet doang, oke? Kita mau turunin kadar lemak, kalau misalnya kita nggak latihan beban, nanti kita malah cungkring. Kita mau pada saat kita ibaratnya turun kadar lemak, kita nggak cungkring, kita jadinya berisi otot kayak gini. Jadi kali ini gue mau sharing ya, tapi sebelum sharing gue mau makan dulu. Jadi gue abis bikin kemarin ya, dibikinin sama cewek gue ya. Jadi gue sekarang mau microwave dulu. Ini daging giling ya, gue microwave, gue makan dulu. Abis itu nanti setelah gue makan, baru kita latihan, oke? Jadi gitu. Jadi kali ini kita videonya bakalan tentang latihan punggung dulu, latihan back ya. Back gua. Ingat ya, ini untuk teman-teman yang ibaratnya alami, yang realistis bentuk badannya, bukan lebay ototnya sampai kayak pokoknya lebay deh. Yang udah jelas kalau secara kasat mata ya udah jelas itu pasti pakai nyuntik-nyuntik hormon. Ya, jangan mau ditipu, oke? Walaupun orangnya humble. Jangan mau ditipu. Nah, jadi gitu ya. Jadi kita bakalan latihan punggung hari ini sama bicep. Sekarang kita mau makan dulu. Nih ya udah jadi ya. Jadi makanan kita kali ini patty burger. Jadi gua makan dulu, kita sekalian ngobrol ya. Ngobrol-ngobrol, gue sama minum whey protein. Jadi whey protein itu, kalau misal kita lagi carnivore diet atau misal lagi diet, itu boleh nggak sih? Boleh. Selama kita bukan minumnya gainer. Kalau gainer itu untuk orang-orang yang kurus. Baru pakai gainer. Kita yang udah gede, ya kan? Kita karena makannya udah nggak bener, jadinya kita kadar lemaknya 30% kayak gini udah gede, ya kan? Kita sibuk kerja. Whey protein ini ngebantu banget. Karena apa? Proteinnya tinggi, kalorinya rendah. Dan juga menurut gua pribadi, jangan beli protein, whey protein yang justru nggak ada lemaknya. Justru kita butuh lemak dari susunya itu juga, itu supaya kita nggak diare. Karena apa? Ya lu semakin lu nggak ada lemaknya, semakin susu itu jadi diproses. Ya semakin ibaratnya menurut gue pribadi ya, kalau gue ngerasain ya, gue bandingin isolate sama concentrate gitu ya, susu yang ada lemaknya, terus ada ibaratnya ada laktosanya sedikit, dibandingin sama bener-bener pokoknya nggak ada lemaknya, pokoknya protein doang. Susu isolate itu pasti berdampak ke perut gue, karena saking diproses ya, penyaringan filter berapa kali. Wah, gue nggak suka. Gue sukanya yang lebih murah, yang concentrate ya, yang ada lemaknya dikit, lemak jenuh ya, lemak hewani ya. Itu tips buat milih whey. Jadi kita makan dulu. Habis ini kita langsung ke tempat gym ya. Pokoknya di video ini kita seneng-seneng, tapi latihannya juga harus keras. Nerapin prinsip-prinsip, ya kan? Prinsip progressive overload. Ya kan, progressive overload itu artinya apa bang? Artinya nih ya, kita supaya ototnya bisa ngembang nih, otot kita wajib menaikkan apa? Temponya mulai kita pelanin, terus kita naikin repetisinya, atau misalnya repetisinya udah kebanyakan, naikin bebannya. Itu progressive overload. Jadi progressive overload itu bukan hanya tentang beban. Ya itu, kita bakalan terapin itu juga, kita bakalan terapin prinsip-prinsip lain juga ya nanti di latihan ya. Kita makan dulu, habis makan gue langsung berangkat ke tempat gym ya sama cewek gue. See you di tempat gym nanti ya. Bye-bye. Nah ini nih yang pertama nih. Ini gue lakuin pull up, tujuannya supaya nanti postur gue bisa jadi lebih tegap ya. Jadi gue jadi lebih pede, ya kan? Nah ini gue lakuinnya 4 set 10 repetisi aja. Oke. Jadi kalau misal teman-teman gak bisa pull up, mending gelantungan aja dulu. Ya, latihan gelantungan terus nanti turunin kadar lemak. Kalau udah ringan badannya, baru deh kita pull up. Iya nggak? Nah yang kedua nih, nama alatnya adalah straight arm pull down. Ya, jadi gue pakainya rope atau pakai itu ya, rope. Apa sih bahasa Indonesianya? Supaya lebih berasa. Oke. Jadi ini bakalan ngebikin punggung kita ya kan, itu bakalan panas. Ini berasa banget. Teman-teman bisa latih nih. Jadi nanti ambil posisi kayak gini ya, ikutin aja posisinya. Karena ini waktunya terbatas. Jadi nanti gue bakalan jelasin lebih lengkap, oke? Khusus untuk alat ini doang. Nah yang selanjutnya nih, gue latihan bicep. Iya kan, biar bicep gue tuh semakin juicy. Ya. Jadi gue masing-masing latihan ini gue lakuin 4 set. Oke?
4 set, dan masing-masing setnya itu 10 repetisi sampai failure, sampai gue nggak bisa ngangkat lagi tuh, sampai mukanya kayak gitu tuh, sampai nggak bisa, udah lagi udah nggak bisa. Ih, gila nih orang kuat. Udah ya, jadi gitu. Nah, ini yang terakhir nih, ini bakalan ngebikin punggung bagian atas kita tuh tebel ya. Jadi ini di semua gym pasti ada nih alatnya ini. Oke. Jadi ini gue lakuin sama, setnya 4, repetisinya 10. Oke. Kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan terkait latihan, teman-teman langsung komen aja di kolom komen. Buat si Seno nih, nanti gue kasih tahu video selanjutnya adalah video latihan dada. See you in the next video, bye-bye.